Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Di kesempatan hari ini semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat dan dilimpahkan untuk rezekinya. Amin. Oke, di sini saya mau berbagi yaitu gimana caranya menentukan yaitu nilai LCO pada power supply power amplifier ya guys. Jadi menentukan jumlah nilai bukan jumlah barangnya tapi jumlah nilainya ya guys. Dan simak, jangan di skip soalnya ini nanti cuma penerangan jadi bukan praktek ya guys. Oke, ini ada yaitu blok power supply. Ini untuk sebagai contoh ya guys. Ini ada dioda, ada elko, ada kapasitor non polar gitu guys. Terus kenapa ini tidak saya isi? Nah, nanti ada kejelasannya kenapa ini tidak saya isi padahal ini masih kosong gitu ya guys, karena saya cuma pakai trafo 5 ampere CT45 gitu. Jadi gini guys, untuk fungsi dari elko ini anggap saja elko induk ya. Ini elko induk, elko yang paling besar, yaitu induk itu untuk menyuplai ke berbagai tegangan yang diperlukan di bagian power amplifier ataupun masuk ke tone control ataupun yang lain. Jadi fungsinya ini adalah untuk menstabilkan dan meratakan arus dan tegangan yang disuplai ke beban rangkaian amplifier. Jadi ini dari elko masuk output ke amplifiernya, dan ini adalah dioda sebagai penyarah untuk menyarahkan tegangan dari tegangan AC masuk ke tegangan DC. Itu guys. Kenapa ini elko ini harus dihitung? Karena biar lebih efisien. Karena kurang besar nilainya, mikronya kurang besar itu juga tidak bagus, terlalu besar mikronya itu juga tidak bagus. Jadi semua harus dihitung supaya lebih efisien dan bisa bekerja secara maksimal gitu ya guys. Jadi gini, secara logika rumus aliran listrik itu bisa disamakan dengan aliran air gitu ya guys ya. Untuk tegangan itu diibaratkan kecepatan air ya guys. Nah, untuk tegangan itu diibaratkan kecepatan air yang mengalir. Terus ampere bisa diartikan jumlah volume air yang mengalir pada setiap detik. Nah, itu ampere. Jadi tekanannya itu ibaratkan ampere. Terus daya ataupun watt bisa disamakan dengan kebutuhan air per detik atau per time. Dan kabel ini diibaratkan adalah pipanya. Jadi ibaratkan kali ini pipa pralon yang di dalamnya yang dialiri oleh air. Gitu. Jadi besarnya pralon ini juga berpengaruh. Air yang mengalir ini juga sangat berpengaruh. Ya, ibaratnya begitu guys. Sekarang gini, kita pakai misalnya power 300 watt. Untuk power 300 watt itu berarti untuk trafonya harus yaitu minimal 7 ampere 45 ya, Vel. 7 ampere 45 itu bisa sudah terhitung di atas 300 watt. Jadi untuk dioda juga harus di atas 5 ampere, jadi 10 ataupun 15. Tapi kalau elko ini masih di bawah
yaitu di bawah 1500 watt, 1500 mikro, ini juga kurang maksimal. Jadi perhitungannya adalah standar biar efisien, jadi 1 ampere trafo, 1 ampere trafo ya, ini trafo 1 ampere, ini elko nya minimal 2000 mikro. Untuk voltnya nanti menurut kebutuhan dari amplifiernya ya, misalnya 50 ataupun 100 volt, itu tergantung nanti keluaran yang dipakai dari trafo. Terus ini adalah minimal 2000 mikro, ini minimal, dan maksimalnya adalah 2200 mikro. Nah, ini maksimal, ini minimal. Jadi karena yang di pasaran itu elko kebanyakan 2200, ya udah kita pakai yang ini, lebih bagus daripada yang 2000 mikro. Jadi tidak usah misalnya 1000 mikro kita paralel. Nah, kita mending pakai 1 elko ini, lebih efisien, 2200 mikro gitu. Terus misalnya kita pakai trafo 5 ampere. 5 ampere ini berarti 2000 kali 5 sama dengan 10.000 mikro, atau nyampe 2200 kali 5 sama dengan ini guys, ini berarti 2200 kali 5 sama dengan 11.000. Nah, kita bisa pakai elko yang 6800 2 kali. Nah, ini guys. Nah, jadi ini sangat efisien. Terus misalnya kita pakai 10 ampere, berarti 2000 mikrofarad kali 10 sama dengan 20.000. Nah, ini guys, 20.000 nyampe 22.000 mikrofarad. Berarti kalau 20.000 mikrofarad ini kita pakai yang 10.000 mikrofarad, kita paralel 2 kali, jadi kita makanya 4 gitu ya guys. Nah, ini kenapa ini saya kosongkan, karena saya cuma pakai 5 ampere CT45, jadi biar lebih efisien gitu. Jadi tidak terlalu banyak kapasitasnya yang terhenti di elko di sini. Nah, jadi saya cuma pakai yang 10.000 mikro 80 volt gitu. Terus gimana kalau elko ini kecil, sedangkan beban kita besar, terus trafonya besar? Otomatis tegangan kalau dikasih kita misalnya frekuensi rendah, itu tegangan otomatis naik turun karena kurangnya kapasitas. Terus kedua, dioda ini panas. Nah, jadi teman-teman bisa
bisa menilai kalau misalnya dioda itu panas. Ya, ini kemungkinan besar diodanya kurang besar. Kalau misalnya kita sudah pakai, misalnya contohnya 5 ampere, kita udah pakai 10 ampere atau 15 ampere, berarti elko-nya sini kurang besar. Gitu ya guys. Tapi sebaliknya, kalau elko-nya kecil, terus dioda besar, ampere besar, terus dayanya besar, nah otomatis suara juga kurang maksimal karena tegangannya naik turun. Nah, begitu juga kabel ini. Ini sebagai, saya ibaratkan tadi sebagai peralon. Dari arusnya yang sudah besar, kita pakai kabel yang tidak standar, nah otomatis yang keluarnya juga tidak maksimal. Karena ini adalah sebagai jembatannya atau sebagai untuk mengalirnya. Jadi untuk standarnya ini besarnya kabel ini 2 kali lipat dari besarnya lilitan trafo. Gitu ya guys. Jadi misalnya trafonya kita pakai 10 ampere itu 1 mili kawat sekundernya, berarti kita harus minimal kita pakai 2 mili untuk kabel ini. Dan usahakan untuk kualitas kabelnya yang bagus, karena kabel yang bagus itu bukan kabel yang besar saja, tapi harus isi serabutnya juga harus lebih banyak dan kualitas tembaganya juga yang lebih baik. Nah begitu. Jadi biar untuk trafo dan bagian supply-nya ini bisa imbang. Jadi elko ini harus diperhitungkan dengan besarnya ampere, terus besarnya daya ini harus disamakan dengan besarnya power supply dan watt trafo itu sendiri. Gitu ya guys. Jadi semua ada perhitungannya. Jadi tidak asal-asalan untuk membuat power supply ini. Biar kita tidak buang-buang uang dan bisa bekerja secara maksimal. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin kalaupun ada kesulitan ataupun kurang jelas bisa bertanyakan di kolom komentar. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.